Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Yasmin dengan NIM 4122001051 dari kelas ABT 2B pagi. Baiklah, untuk tugas mata kuliah olahraga pertemuan ke-11 kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan adanya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan sekresi urin. Ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus disebut dengan silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua orang tubuh dan berbagai macam keluhan. Untuk penyebab, pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena sistem kekebalan yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Sedangkan diabetes tipe 2, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini disebut sebagai resistensi insulin. Kemudian ada gejala yang dikeluhkan. Secara umum, ada beberapa gejala yang dialami diabetes pengidap tipe 1 maupun tipe 2, seperti peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, kelelahan, terus-menerus gangguan penglihatan atau polydipsia, polikipria, penurunan berat badan, dan terjadinya infeksi secara terus-menerus. Lanjut, ada diagnosisnya. Dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah dan urin. Keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per gl, glukosa darah puasa lebih dari 126 mg sudah cukup menegakkan diagnosis diabetes mellitus. Untuk komplikasi penyakit, yang akan ditimbulkan antara lain gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, ginjal, impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk, infeksi paru, gangguan pembuluh darah, stroke, dan sebagainya. Tidak jarang penderita diabetes mellitus yang sudah parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadinya pembusukan. Dan untuk cara pengobatannya, pengobatan akan disesuaikan dengan jenis diabetes yang kamu alami. Tetapi, insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap diabetes tipe 1 maupun tipe 2. Bahkan, pada diabetes tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas bisa dilakukan guna mengatasi kerusakan pada pankreas. Sedangkan pengidap diabetes tipe 2 yang diberikan beberapa jenis obat untuk menangani diabetes tipe 2. Namun, umumnya ada beberapa perawatan yang harus dilakukan untuk menurunkan resiko diabetes. Seperti yang pertama, hal yang dilakukan adalah diet. Hal yang bisa dilakukan adalah diet. Dalam hal ini, seperti mengatur pola makan yang sehat, makan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori, zat, dan gizi masing-masing individu. Kemudian yang kedua ada exercise atau latihan fisik atau olahraga. Dianjurkan latihan secara teratur 3-4 kali dalam seminggu selama kurang lebih 30 menit. Hindarkan kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan sangat penting dalam pengelolaan. Pendidikan kesehatan digunakan untuk pencegahan primer, seperti harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki resiko diabetes yang tinggi. Kemudian ada yang keempat, obat oral hipoglikemik insulin. Jika pasien telah melakukan pengaturan makan dan latihan fisik tetapi tidak mengendalikan kadar gula darah, maka dipertimbangkan pemakaian obat hipoglikemik. Kemudian ada cara pencegahan. Untuk pencegahan diabetes itu, lakukan beberapa gaya hidup sehat seperti yang akan saya jelaskan untuk mencegah diabetes. Yang pertama ada mempertahankan berat badan yang ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Kemudian yang kedua ada konsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayuran. Yang ketiga ada mengurangi mengonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan.
Yang keempat, mengurangi waktu untuk duduk diam terlalu lama seperti ketika kita misalnya menonton TV. Yang kelima, menghindari atau berhenti merokok dan makan makanan yang manis. Yang keenam, berolahraga secara teratur dan banyak melakukan aktivitas fisik. Ya, seperti 1. Jalan cepat. Olahraga ini merupakan bentuk latihan aerobik yang berguna untuk meningkatkan denyut jantung sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Jalan cepat bisa dilakukan oleh semua orang. Berjalan menanjak selama 3 km per jam dapat membakar 240 kalori. Oleh karena itu, olahraga ini sangat cocok untuk membantu menurunkan berat badan berlebih dan dapat menjadi penyebab diabetes. 2. Senam diabetes. Senam diabetes dapat membantu memperlancar sirkulasi darah pada diabetes. Sirkulasi darah yang lancar dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh sehingga membantu penyerapan insulin. Beberapa gerakan senam diabetes yang bisa dicoba antara lain: 1. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan merentangkan kedua tangan sehingga sejajar dengan bahu ke depan dan ke samping secara bergantian. Ulangi sampai tubuh terasa hangat dan siap masuk ke gerakan inti. Kemudian yang kedua ada posisi tubuh berdiri tegak, langkah kaki tangan ke depan dengan kaki kiri diam di tempat. 3. Angkat tangan kanan sehingga sejajar dengan bahu dan tangan kiri menekuk ke arah dada. Ulangi gerakan ini pada tangan kiri. Lakukan bergantian secara beberapa kali. 4. Pastikan melakukan gerakan pendinginan secara selesai dan melemaskan kedua kaki. Tekukan kaki ke depan sambil memposisikan kaki kanan tetap lurus. Ulangi gerakan ini sebaliknya pada kaki yang lain. Lalu ada juga senam kaki diabetes. Jenis senam lain yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah senam kaki. Jenis senam kaki yang bisa dilakukan saat berdiri, duduk, tidur, menonton TV, ataupun bersantai. Ikuti cara berikut untuk mencoba senam kaki diabetes. Gerakan kaki dengan mengangkat dan menurunkan kedua tumit secara bergantian. Gerakan senam juga bisa dilakukan dengan memutar pergelangan kaki keluar dan ke dalam. Luruskan jari kaki sampai terasa meregang, angkat kaki sampai membentuk sudut 90 derajat dengan badan dan kemudian turunkan. Lakukan secara bergantian untuk kedua kaki. Olahraga yang ketiga ada yoga. Yoga menggabungkan gerakan tubuh yang membangun kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Bentuk latihan fisik dalam yoga membantu diabetes mengurangi stres, memperbaiki fungsi saraf, melawan resistensi insulin, dan menjaga kadar gula darah. Hal ini karena yoga adalah salah satu olahraga untuk diabetes yang dapat meningkatkan massa otot dan membantu mengelola stres. Kemudian olahraga yang keempat ada bersepeda. Bersepeda merupakan bentuk latihan aerobik yang menguatkan jantung serta meningkatkan paru-paru. Selain itu, olahraga ini juga meningkatkan aliran darah ke kaki dan membakar kalori untuk menjaga berat badan penderita diabetes. Olahraga yang kelima yaitu latihan angkat beban. Latihan ini direkomendasikan karena manfaat utamanya untuk meningkatkan massa otot. Saat massa otot bertambah, maka penderita diabetes akan lebih mudah mengendalikan gula darah. Latihan angkat beban dapat membantu tubuh untuk merespon lebih baik insulin dengan lebih baik. Hasilnya, tubuh bisa memperbaiki penyerapan dan penguatan gula darah secara optimal. Namun, ada baiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Keenam, olahraga berenang. Olahraga ini sangat ideal untuk penderita diabetes karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Hal ini sangat bermanfaat bagi diabetes yang mengalami gejala diabetes seperti kesemutan, kaki mati rasa, dan sebagainya. Begitupun yang mengalami komplikasi gangguan saraf neuropati diabetik. Olahraga untuk diabetes ini dapat menurunkan tingkat stres, menurunkan kolesterol, membakar kalori. Namun, perhatikan keselamatan diri supaya tidak tergelincir atau tergores karena luka diabetes akan lambat sembuh karena rentan terhadap infeksi. Beberapa tips olahraga yang untuk penderita diabetes. Pertama, sebelum melakukan olahraga, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. 2. Olahraga yang menyenangkan dan mudah. 3. Periksa gula darah. 4. Lakukan olahraga secara bertahap. 5. Latihan kekuatan setidaknya 2 kali dalam seminggu. 6. Jadikan olahraga itu kebiasaan. 7. Sebisa mungkin ditemani. 8. Gunakan pakaian dan sepatu yang tepat. 9. Minum yang cukup. Dan 10. Berhenti berolahraga bila merasakan sakit. Itu dia beberapa penjelasan dari saya tentang pengertian diabetes dan olahraga untuk penderita diabetes. Apabila ada kata dan yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.